Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik, luar biasa. Anak-anak semuanya kembali berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti bersama saya, Bapak Jumadi. Anak-anak semuanya, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai berbagi pengalaman pribadi tentang perbedaan dengan tujuan agar kita semua memiliki keterbukaan untuk menghargai perbedaan identitas dan budaya orang lain. Anak-anak, mari kita persiapkan diri dengan baik dalam belajar dengan penuh semangat dan konsentrasi. Kita akan mengawali pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan kisah dokter Jiwaka atau kisah tabib Jiwaka. Pada satu peristiwa, Dewadatta mencoba membunuh Buddha dengan mendorong batu besar dari puncak bukit Gijakuta. Batu itu jatuh dan melukai ibu jari kaki Buddha. Orang-orang membawa Buddha ke wihara hutan mangga milik Jiwaka, seorang tabib yang terkenal. Jiwaka merawat dan membungkus luka itu, lalu pergi ke kota untuk mengobati pasien lainnya. Jiwaka berjanji dia akan kembali membuka balutan pada sore hari. Namun, karena kesibukannya membuat Jiwaka terlambat. Buddha mengetahui situasi tersebut dan meminta Ananda membuka balutan yang ada pada luka di kakinya. Ketika Jiwaka datang keesokan pagi hari, Buddha mengatakan bahwa sejak mencapai kebudaan, tidak ada lagi rasa sakit atau penderitaan baginya. Pengalaman Jiwaka dalam merawat luka Buddha dan menjadi pengikut Buddha membuatnya semakin dekat dengan ajaran Buddha. Baginya, Buddha bukan hanya guru rohani, tetapi juga teladan dalam menggabungkan praktik pengobatan dengan nilai-nilai agama yang tinggi. Keputusannya untuk menjadi pengikut Buddha menunjukkan kesetiaan yang dalam untuk melayani dengan kasih sayang dan pengertian kepada semua orang. Selain karena kemampuannya yang hebat dalam mengobati penyakit, Jiwaka juga dihormati karena sikapnya yang baik terhadap semua orang, tanpa memandang status mereka. Dia melayani semua orang, baik mereka raja atau orang biasa, dengan penuh perhatian dan keadilan. Dalam kehidupan sehari-harinya, Jiwaka selalu mempraktikkan nilai-nilai Buddha seperti cinta kasih, kesetaraan, dan menghargai kehidupan. Kisah Jiwaka mengajarkan kita bahwa menjadi dokter bukan hanya tentang menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga memberikan perhatian yang tulus kepada kehidupan dan penderitaan orang lain. Kebaikan Jiwaka dalam menggabungkan kecakapan sebagai dokter dengan kasih sayang dan kebijaksanaan memberi teladan bagi dokter-dokter masa depan untuk melayani dengan hati dan empati. Inilah kisah dari Jiwaka. Anak-anak, dari kisah tabib Jiwaka, kita dapat belajar bahwa sebagai seorang dokter dan pengikut Buddha, Jiwaka mampu menerapkan pengalaman pribadinya tentang pengobatan dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan.
tanpa memandang perbedaan latar belakang pasiennya. Bagaimana dengan kita? Ya, kita juga berada di lingkungan yang penuh dengan keragaman. Sebagai seorang siswa Buddha, kita harus mampu melaksanakan dan mempraktekkan ajaran Buddha, yang mana ajaran Buddha menekankan pada kita tentang cinta kasih dan kebijaksanaan. Dalam lingkungan pertemanan, kita memiliki teman yang beragam dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang berbeda suku, agama, warna kulit, atau berbeda bahasa. Bagaimanakah kita harus bersikap dengan teman-teman kita tersebut? Apakah kita harus menjauhi mereka? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena kita sebagai seorang umat Buddha harus mampu mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan. Cinta kasih kepada semua makhluk, cinta kasih kepada semua orang, dan cinta kasih kepada semua teman, tanpa membedakan perlakuan kita kepada teman yang satu dan teman yang lain. Mari kita belajar dengan melihat bagaimana seorang dokter menyembuhkan orang sakit tanpa mempedulikan agama, suku, bahasa, status sosial, atau kaya miskinnya pasien. Setiap orang yang sakit pasti akan mendapatkan perlakuan yang sama dan berusaha sebaik mungkin untuk disembuhkan oleh seorang dokter. Seperti itulah kita dalam berteman. Walaupun kita berbeda dan beragam, namun kita harus tetap saling berteman dengan siapapun, saling mengasihi dan saling menghormati satu dengan lainnya. Baiklah anak-anak semuanya, demikianlah untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua senantiasa mampu menjadi pribadi yang baik, yang senantiasa menghargai dan menghormati orang lain, serta sesama teman. Semoga kita senantiasa sehat dan bahagia. Dan Bapak akhiri dengan Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.